Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya bertemu kembali pagi ini pada Bapak dan Ibu di hari persiapan Sabat yang kudus. Tetapi sebelum kita mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, puji syukur terima kasih atas berkat Tuhan, di mana kami dapat bertemu kembali pagi ini di rumah-Mu yang kudus ini. Kami tahu itu oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu, biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat menerapkannya di dalam hati pikiran kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kami yang begitu besar, kehendak-Mu yang jadi bagi kami, oleh karena kami hanya meminta dan memohon berserah kepadamu. Di dalam satu nama, Yesus yang menjadi Tuhan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu buah dari buah, yang terdapat di dalam Roma 6 ayat 22 yang berbunyi, "Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Bapak Ibu yang terkasih, kalau penurutan atau pelanggaran merupakan pokok inti terakhir yang harus diputuskan di dunia ini, dan oleh sebab kita adalah orang berdosa yang secara alamiah tidak sanggup menurut, maka hanya ada satu kemungkinan saja bagi kita untuk mencapai hal tersebut. Apakah itu? Yaitu menyerahkan diri kita dan mengakui bahwa kita tidak dapat melakukannya, dan menyadari bahwa satu-satunya jalan menuju keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman dan kepercayaan kepada satu pribadi yang mempunyai kuasa untuk mengubah kita dari dalam. Kita tidak dapat menjaga diri dari dosa meskipun untuk sesaat saja. Setiap saat kita bergantung pada Tuhan. Kristus hidup dalam ketaatan yang sempurna terhadap hukum Allah. Dan dalam hal ini, Ia memberikan teladan bagi setiap manusia. Kehidupan yang Dia jalani di dunia ini merupakan contoh di mana kita harus hidup melalui kuasa-Nya. Justru selama Juru Selamat mengambil ke atas dari dirinya sendiri kelemahan manusia dan menjalani suatu kehidupan tanpa dosa, agar manusia jangan merasa bahwa kelemahan sifat mereka tidak dapat diatasi. Kristus agar kita dapat mengambil kodrat ilahi, dan kehidupannya menyatakan bahwa manusia yang bergantung dengan keilahiannya tidak dapat melakukan dosa. Sampai di sini banyak orang merasa gugup. Bila kita melihat kepada diri kita sendiri, maka yang akan kita lihat adalah kekurangan kita. Sedangkan kita tidak perlu melihat kepada kekurangan kita. Justru kita harus terus memandang kepada kuasa Tuhan. Nah, inilah caranya kita bekerja untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan berkomunikasi bersama Tuhan, hari demi hari, buah iman akan dihasilkan. Nah, iman ini akan menghasilkan buah roh, dan buah roh akan menghasilkan penurutan. Semua ini akan tumbuh akibat adanya hubungan pribadi dan persekutuan yang erat
dengan Tuhan Yesus. Yesus menghidupkan kehidupannya di dunia ini dengan kuasa Allah Bapa. Jadi, kuasa itu datang dari atas, bukan datang dari dalam diri kita. Dengan demikian, Kristuslah yang menjadi teladan kita untuk menghidupkan kehidupan yang penuh iman kepadanya. Kita tidak akan pernah menjadi sempurna seperti Yesus, sebab Yesus tidak berdosa dari awalnya. Yesus juga anak Allah, sedangkan kita adalah orang berdosa. Yesus tidak pernah memerlukan juru selamat, tetapi kita perlukan juru selamat. Namun bukan berarti kita tidak dapat menurut sebagaimana Yesus menurut. Dengan bergantung kepada Yesus, sebagaimana ia bergantung kepada Bapanya, kita juga bisa mendapatkan kemenangan. Kiranya persekutuan kita dengan Yesus setiap hari akan senantiasa menghasilkan penurutan dan dengan penuh sukacita. Kita tetap bergantung kepada Yesus. Serahkan dirimu, akan Tuhan obahkan hari lepas hari di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin.